Selamat sahabat. Selamat sahabat saudara-saudara. Saat ini saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan Anda yang ada di studio saat ini, juga saudara-saudara yang berada di rumah Anda masing-masing. Apa hal yang paling Anda inginkan dalam hidup? Saya ngajak saudara untuk membayangkan sesuatu. Yesus di dalam firman-Nya, di dalam buku Matius, dia pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi di zaman sekarang ini, seringkali kita berpikir, saya baru benar-benar merasa hidup saat saya memiliki segala sesuatu. Saat ini saya ngajak saudara untuk merenungkan sebuah cerita di dalam Alkitab. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Di surga pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu mau berbicara kepada kami. Tunjukkan kepada kami segala rencana dan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong sembunyikan hamba-Mu ini ya Bapa di balik kayu salib-Mu, sehingga terang kasih-Mu akan benar-benar kami rasakan dan kami lihat, bukan hamba sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saya ngajak saudara untuk melihat sebuah kisah di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam dalam buku 1 Samuel. 1 Samuel 4. Inilah sebuah kisah perang yang terjadi di dalam Alkitab tentang orang Filistin melawan bangsa Israel. Apa fungsinya membaca Alkitab dalam kehidupan kita? Saya sering berpikir dulu membaca Alkitab, apalagi cerita-cerita sejarah, sepertinya nggak ada maknanya. Oke? Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat dan merasakan bagaimana kisah di dalam Alkitab bisa begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya ajak untuk saudara untuk lihat dalam 1 Samuel 4, kita baca ayatnya yang pertama. Judul perikopnya, tabut Tuhan dirampas. Dalam ayat 1 dikatakan, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Jadi pada waktu itu ada bangsa Filistin, mereka berkemah di Afek, dan bangsa Israel, mereka berkemah di Ebenezer. Mereka sedang mau berperang. Lalu apa yang mereka lakukan? Kita baca lagi di ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Wah, jadi siapa yang kalah? Bangsa Israel. Bangsa yang merasa bahwa dia adalah bangsa pilihan Allah, tapi kalah 4.000 orang. Lihat ya, bangsa Filistin mengatur barisan, baru bangsa Israel di seberang sana mengatur barisan, baru mereka berperang. Jadi peperangan zaman dahulu bukan perang seperti sekarang yang sembunyi-sembunyi, kadang nusuk dari belakang. No, mereka perang dengan jujur, sama-sama baris, baru mereka berperang. Dan berapa jumlah orang Israel yang gugur pada saat itu? 4.000 orang, kira-kira 4.000 orang, mungkin lebih daripada itu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Lalu ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Jadi apa yang tua-tua Israel itu katakan waktu di perkemahan? Mereka bertanya, loh kenapa kita bisa kalah sama bangsa Filistin? Yang seharusnya mereka bisa memikirkan solusi dari problem yang mereka hadapi, justru mereka mengeluh dulu. Kepada siapa mereka mengeluh? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan mereka mengeluh. Kita lanjut. Dikatakan lagi, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Loh, saudara bayangkan ya, mereka baru saja ada 4.000 orang yang mati di medan perang. Teman-teman mereka, saudara-saudara mereka mati. Tapi mereka masih berpikir, kita harus perang lagi. Kita harus adakan lagi peperangan. Mari kita ambil tabut perjanjian, kita bawa ke sini supaya siapa yang menang? Supaya kita menang. Wah, sebegitu jauhnya pikiran mereka, sebegitu jahatnya pikiran mereka. Mereka tidak lagi memikirkan
segala sesuatu yang sudah terbuang, segala sesuatu teman-teman mereka yang sudah meninggal, tapi mereka masih pikirkan mereka mau perang lagi. Kira-kira siapa orang Israel ini? Siapa orang Israel ini? Saya ajak saudara untuk buka dalam Kejadian. Dalam buku Kejadian pasal yang ke-12. Buku Kejadian pasal yang ke-12. Buku Kejadian adalah buku yang paling pertama dari Alkitab. Dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama dikatakan judulnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kununjukkan kepadamu. Jadi ada seseorang yang namanya Abram, dia disuruh untuk pergi oleh Allah ke negeri yang jauh. Untuk apa dia pergi ke sana? Kita lihat di ayat yang berikutnya, dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Apa yang dikatakan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi pada saat Tuhan mengajak bangsa Israel, mengajak Abram untuk keluar dari tanah itu, boleh tolong diam sebentar? Untuk keluar dari tanah itu tujuannya hanya satu. Tujuannya dia ingin membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa Israel itu adalah keturunan dari Abram. Untuk apa Abram itu harus punya keturunan yang banyak? Kita baca lagi ayat yang selanjutnya, di ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh siapa? Oleh Abram, oleh keturunan Abram. Siapa yang mendapat berkat di seluruh bumi? Semua kaum. Hanya satu orang dan 2-3 orang aja yang mendapat berkat? Semua kaum mendapat berkat. Bangsa Israel, keturunan dari Abraham. Tuhan menjanjikan kepada bangsa itu, semua orang di atas dunia akan mendapat berkat oleh karenamu. Wow, luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi di dalam 1 Samuel? Bangsa Israel ini lagi mau ngapain? Mereka lagi berperang, mereka bahkan kalah, mereka bahkan mati. Bukannya menjadi berkat, mereka justru membawa masalah sama orang lain. Apa maknanya firman Tuhan bagi kita? Beberapa kali ada orang yang beratus-ratus kali dia udah selesai membaca Alkitab, tapi di dalam kehidupannya karakternya tidak berubah sama sekali. Gak ada kata-kata yang halus yang keluar, tidak ada perubahan dari pola pikir, masih ada kebencian di dalam diri, masih tidak suka saat melihat orang lain. Apa fungsinya membaca firman Tuhan kalau firman itu tidak mengubah kehidupan kita? Kembali lagi Yesus berkata di dalam buku Matius, firman Tuhan akan memberikan kehidupan. Pernahkah saudara merasa bahwa kehidupan Anda seperti mati? Gak ada artinya. Hari setiap pagi, siang, sore hanya lewat begitu saja. Tidak menemukan arti di dalam hidup. Jawabannya ada di sini. Di saat kita menyelidiki Alkitab untuk mencari kesalahan orang lain, di saat kita membaca firman Tuhan untuk mencari pembenaran akan diri sendiri, bahwa saya benar, orang lain salah, saya benar, kamu seharusnya tidak begini. Saat kita membaca firman Tuhan untuk mencari tahu bahwa saya ngelakuin ini tidak salah kok, untuk mencari alasan buat diri sendiri, itu sama saja seperti kehidupan yang mati. Kita lanjut ceritanya. Jadi bangsa Israel yang seharusnya menjadi berkat untuk orang lain, dia justru membawa perangnya. Dan ada 4.000 orang yang mati. Sangat menyedihkan sekali. Di saat mereka berperang, mereka nggak tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Mereka tidak tanya, Tuhan apakah strategi ini yang harus kami lakukan? Tapi saat mereka kalah, buka Alkitab Anda di 1 Samuel 4 kembali,
ayatnya yang ketiga dikatakan, di saat mereka kalah, mereka justru bertanya, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Bukankah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Di saat masalah muncul, baru kita tanya, Tuhan kenapa begini? Di saat masalah muncul, baru kita tanya sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi begitu kita tidak punya masalah, kita tidak mau cari Tuhan. Bukankah masalah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Lalu apa yang mereka lakukan? Kita baca selanjutnya. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Wah, apa yang mereka mau ambil? Tabut perjanjian Tuhan. Saudara-saudara masih ingat? Tabut perjanjian Tuhan itu dibuat agar Tuhan sendiri bisa tinggal di mana? Bersama-sama dengan bangsa itu. Ini sesuatu yang sangat suci, tabut perjanjian ini. Tapi mereka pikir seperti ini seperti sebuah jimat. Kalau kita bawa tabut perjanjian itu ke sini, mereka pikir bahwa mereka bisa menang. Lanjut lagi. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Wow, jadi dikatakan apa? Mereka ingin mengambil tabut perjanjian supaya Tuhan bisa bersama-sama dengan mereka dan mengalahkan musuh mereka. Wow, sungguh pikiran yang sangat jahat ya. Saudara bisa bayangkan pikiran yang sangat jahat. Saya ingin Tuhan ada bersama dengan saya supaya musuh saya dikalahkan. Saya ingin Tuhan bersama dengan saya supaya orang bisa lihat siapa saya. Bukankah itu pikiran yang sangat jahat? Dan pikiran itu ada di dalam pikiran bangsa Israel pada zaman ini. Sangat menyedihkan. Pandangan mereka tertutup. Bahkan kehadiran Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka dikatakan di sini. Kita lanjut ceritanya. Kita buka 1 Samuel lagi 4 ayat yang keempat, kita lanjut. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Jadi di Silo itu adalah tabut perjanjian itu. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Mereka angkat tabut perjanjian Tuhan yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian itu. Jadi mereka membawa tabut perjanjian itu. Siapa ini Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli? Siapa mereka? Mereka adalah imam-imam yang ditempatkan di sana untuk apa? Untuk menjaga tabut perjanjian itu. Tapi imam-imam ini sebetulnya mereka tahu dengan jelas kalau yang diperbuat oleh bangsa Israel itu adalah sebuah kesalahan. Mereka tahu kalau kekalahan bangsa Israel sebelumnya itu karena ada dosa yang masih tersimpan, yang belum diakui, dosa yang belum mereka selesaikan. Tapi imam-imam ini bilang sesuatu? Tidak. Dia gak bilang apa-apa. Di saat tabut perjanjian itu yang seharusnya mereka jaga itu diangkat, apa yang mereka lakukan? Mereka gak bilang apa-apa. Mereka diam saja. Mereka biarkan tabut itu dibawa. Bahkan mereka ikut ke sana. Wow. Jika tubuh kita adalah bait Allah dan imam adalah yang menjaga tabut perjanjian itu, kira-kira kalau di rumah tangga, siapa itu imam dalam rumah tangga? Suami, betul sekali. Suami, ayah itu adalah imam dalam rumah tangga. Coba gambarkan peristiwa ini di dalam rumah tangga. Bukankah ini sering kali terjadi di zaman sekarang juga? Di saat seorang ayah, di saat saya melihat anak saya melakukan hal yang tidak baik, di saat saya sebagai seorang ayah melihat keluarga saya melakukan hal yang tidak baik, seharusnya saya sebagai imam, saya harusnya memberitahukan kepada mereka. Saya harusnya duduk bersama dengan mereka. Tapi betapa sering pada zaman ini, bahkan di dalam gereja sekalipun, kita bisa lihat anak-anak sering berlarian, tidak lagi menghormati kekudusan akan bait Allah. Dan orang tua mereka diam saja, mereka duduk. Dan mereka tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Cerita yang lain, di saat kita melihat anak-anak kita nonton televisi, menonton film yang tidak seharusnya mereka tonton. Menonton film-film tentang kekerasan, film-film yang membawa pikiran mereka jauh daripada Tuhan.
Membawa film-film tentang romantis-romantis dan percintaan yang tidak sepatutnya mereka tonton. Tapi orang tua justru bilang, itu hanya hiburan buat mereka. Supaya mereka tidak ribut, supaya mereka tidak lari-lari, mendingan mereka nonton dan main game. Hal kesalahan yang sama yang dilakukan oleh kedua orang ini dilakukan juga oleh orang zaman sekarang. Sangat menyedihkan. Lalu apa yang terjadi kepada bangsa Israel dan tabut perjanjian ini? Kita lanjut ceritanya ke ayat yang kelima. 1 Samuel 4 ayat yang kelima. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Jadi tabut perjanjian itu dari Silo dibawa jauh sekali perjalanan ke tempat di mana mereka berperang, di Ebenezer itu, bangsa Israel di sana. Lalu mereka taruh di sana dan mereka sangat bersuka cita. Mereka ngapain? Mereka bersorak dengan nyaring. Lalu sampai bumi bergetar. Kira-kira kalau orang-orang yang bersorak dengan nyaring itu lagi ngapain? Berpesta, betul. Saudara bisa bayangkan betapa jauhnya dosa bisa membawa seseorang. Beberapa saat yang lalu ada 4.000 orang mati. Keluarga mereka, saudara-saudara mereka mati di medan perang. Tapi saat tabut itu dibawa, mereka bersorak kegirangan. Yang seharusnya mereka masih berkabung. Tapi justru mereka bersorak melihat tabut perjanjian itu. Wah, sangat menyedihkan. Di zaman sekarang ini, ada berapa banyak orang-orang yang mati setiap harinya. Begitu banyak harapan-harapan yang hilang. Tetapi ada ratusan orang yang tidak pernah memikirkan akan hal itu. Mereka masih bersorak-sorai, bersenang-senang, padahal waktunya sudah sangat dekat. Kita sedang berada di ambang pintu penutupan sejarah dunia. Tapi apa yang terjadi? Apakah di dalam pikiran Anda masih berpikir, setelah ini saya ingin pergi ke mall, setelah ini saya ingin pergi ke pantai. Apakah saudara masih berpikir untuk bersenang-senang sementara ada ratusan orang di luar sana, bahkan mungkin keluarga Anda sendiri yang mati kerohaniannya. Ratusan orang yang gak tahu harus pergi kemana setelah ini. Sangat menyedihkan. Dan inilah yang terjadi. Bangsa Israel, mereka bersenang-senang, mereka bergembira karena mereka yakin setelah itu mereka bisa menang melawan bangsa Filistin. Di sini ada satu pelajaran yang kita bisa pelajari. Iman bukanlah sebuah perasaan. Terkadang kita berpikir, puji Tuhan saya sangat senang hari ini. Tuhan pasti bersama dengan saya. Nope, Anda salah. Iman bukanlah sebuah perasaan. Di saat kita sangat bergembira itu tidak menandakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Di saat kita sangat bersuka cita, begitu bersemangat, hal itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Iman bukanlah sebuah perasaan. Sama seperti perasaan, hati, cinta itu bukan sebuah perasaan, itu adalah sebuah komitmen. Begitu juga dengan iman. Iman membutuhkan komitmen, bukan sekedar perasaan senang dan bahagia, merasa bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita perlu menyelidiki hati kita. Belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan supaya kita tahu di titik mana kita sedang berada pada saat ini. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lanjut lagi di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-6. 1 Samuel 4 ayat yang ke-6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak-sorai itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring itu di perkemahan orang Ibrani itu? Wah, jadi bangsa Filistin pun kaget. Mereka bingung. Baru saja kita ngalahin mereka. 4.000 orang mati. Tapi kok ada sorak-sorai di perkemahan mereka? Bangsa Filistin aja kaget. Orang di luar sana justru kaget saat melihat kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Yang harusnya kita fokus kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi saat kita berfoya-foya, kita bersenang-senang, orang di luar yang justru aneh. Lah, kalian mengaku sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kenapa kehidupan kalian tidak menunjukkan hal itu? Mereka bingung. Lalu apa yang dilakukan mereka? Dikatakan selanjutnya,
Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ayat yang ketujuh, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Wow. Saudara bisa bayangkan, di satu sisi bangsa Israel sedang berpesta pora, kegirangan. Di sisi yang lain bangsa Filistin mereka ketakutan, mereka bingung. Kenapa? Karena mereka tahu Allahnya orang Israel telah datang. Kita lanjut di ayat yang ke-8. Mereka katakan, celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Bangsa Filistin mereka tahu sejarah. Mereka sudah dengar bagaimana Tuhan dulu membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Mereka tahu itu. Mereka tahu akan sejarah itu. Apakah kita juga mengetahui akan sejarah kita? Apakah kita masih ingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu? Dan bangsa Filistin sangat ketakutan. Wow, sangat menyedihkan. Tapi satu hal yang sangat mengejutkan ada di ayat yang ke-9. Lihat Alkitab Anda di 1 Samuel 4 ayat yang ke-9. Ada orang yang mengatakan seperti ini kepada bangsa Filistin. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Wah, kata-kata yang sangat memberikan semangat ya. Dikatakan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Saat saya membaca akan tulisan ini, sepertinya saya masih ingat kata-kata yang sama yang pernah keluar sebelumnya. Saya sempat bertanya, siapakah orang yang begitu bijaksana yang memberikan pengetahuan ini, memberikan kata-kata ini kepada orang Filistin? Tolong buka Alkitab saudara dalam buku Yosua, Yosua 1. Ini adalah kisah saat Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Pada saat itu Musa telah meninggal dan Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin. Dan pada saat itu Yosua dia sangat takut. Dia merasa tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin dari bangsa Israel. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yosua. Buka Alkitab saudara dalam Yosua 1 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah apa? Hatimu. Wow, kata-kata yang sama persis yang diucapkan oleh seseorang yang kita tidak kenal kepada bangsa Filistin. Jadi kira-kira siapa yang bilang ini kepada bangsa Filistin? Siapa yang bilang ini kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan? Hati saya sangat bergembira saat saya mendengar ini. Ternyata Tuhan juga memperdulikan orang-orang yang di luar sana. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Dan di bagian terakhir di 1 Samuel 4 ayat yang ke-9 ini dikatakan, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Saya ingin ajak saudara untuk melihat sebuah kalimat yang sama yang pernah diucapkan oleh Raja Daud kepada anaknya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja 2 judul perikopnya adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Jadi sebelum Daud meninggal, dia memberikan pesan kepada anaknya. Lalu apa yang dikatakan? Ayat yang 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Ayat yang kedua, aku akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kalimat yang sama ya, diulang lagi. Luar biasa. Ayat yang ketiga, saya pernah bertanya, seperti apa sih menjadi laki-laki di dalam Alkitab? Seperti apa menjadi seorang laki-laki yang sesungguhnya? Di dalam dunia ini, kita sering menyebut seseorang menjadi laki-laki yang dewasa adalah pada saat mereka berumur 17 tahun, 20 tahun. Kita melihat dari fisik. Tapi Tuhan, di dalam firman Tuhan, dia tidak pernah melihat dari fisik orang saat dia memilih seseorang.
Kita lihat seperti apa definisi laki-laki dewasa di dalam Alkitab. Buka Alkitab Anda dalam 1 Raja-Raja 2, kita lanjut di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Seperti apa menjadi seorang laki-laki dewasa? Seorang laki-laki yang dewasa di dalam Alkitab dikatakan adalah seorang laki-laki yang dapat dan tahu untuk melakukan apa? Kewajibannya. Sangat-sangat luar biasa sekali ya. Saudara bisa bayangkan, Alkitab justru menggambarkan seorang yang dewasa adalah orang yang tahu melakukan kewajibannya. Saya masih ingat, waktu itu saya masih berumur 25 tahun beberapa tahun yang lalu. Dan saya masih belum bisa mengurus keperluan saya sendiri. Barang-barang saya seringkali masih berantakan. Di saat saya bangun, saya ada hal yang lain yang saya harus kerjakan sehingga saya bahkan tidak sempat untuk membereskan tempat tidur saya. Pada saat saya membaca ini, saya baru sadar. Pada saat itu, saya masih belum bisa digolongkan sebagai seorang pria yang dewasa. Jika saya tidak bisa mengurus barang-barang milik saya sendiri. Saudara harus bayangkan ini. Jika Anda berpikir untuk menikah, tapi Anda belum tahu apa kewajiban Anda belum tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda harus pikir 2 kali. Lalu bukan hanya tahu melakukan kewajiban. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan melakukan kewajiban dengan setia terhadap Tuhan. Jadi bukan hanya melakukan kewajiban yang setia kepada orang tua, tapi itu adalah kewajiban kepada Tuhan. Lalu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seorang laki-laki dewasa adalah laki-laki yang tahu melakukan kewajibannya. Ini bukan hanya untuk laki-laki, tentu untuk perempuan juga. Perempuan dan laki-laki yang dewasa adalah mereka yang tahu melakukan kewajiban dan juga menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Wow. Dan yang ketiga adalah mengikuti segala ketetapan, perintah dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sudahkah menjadi pria dan wanita yang dewasa? Wah, luar biasa. Kita kembali ke ceritanya ya. Jadi luar biasa sekali, Tuhan memberikan sebuah dorongan dan semangat kepada bangsa Filistin, bangsa kafir. Dia bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, lalu berperanglah dan jadilah seperti laki-laki. Luar biasa sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Filistin? Kita baca kembali di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-10. 1 Samuel 4 ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Berapa orang yang gugur? 30.000 orang yang berjalan kaki. Mereka belum hitung yang naik kuda, mereka belum hitung mereka yang naik unta, mereka belum hitung itu. Tapi ada 30.000 orang yang gugur. Bangsa Israel yang tadinya berpikir, kita pasti menang, kita punya ini tabut perjanjian ini, kita pasti bisa menang melawan bangsa Filistin. Mereka bahkan sudah berpesta pora, mereka sudah bersuka cita, tapi begitu mereka perang, mereka kalah total. Berkali-kali lipat dari kekalahan yang sebelumnya. Di saat mereka berpikir bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, ternyata kebalikannya yang justru terjadi. Asumsi mereka salah. Lalu apa cerita selanjutnya? Di dalam ayat yang ke-11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Wah, sangat menyedihkan. Tabut perjanjian yang mereka agung-agungkan itu seperti berhala yang mereka pikir kalau ada itu Tuhan pasti bersama dengan saya, dan ternyata salah. Ternyata tabut itu sudah dirampas. Lalu kedua imam yang seharusnya memberitahukan kepada mereka kesalahan mereka tewas. Wah. Artinya di ayat yang sebelumnya
Di ayat yang keempat, itu adalah titik terakhir dari pintu kasihan dari kedua imam ini. Di saat mereka tidak mengatakan hal yang seharusnya mereka katakan. Di saat seharusnya mereka bisa memberitahu akan kesalahan orang lain, tapi mereka tidak lakukan itu adalah pintu terakhir tertutup. Jangan sampai hal yang sama terjadi juga kepada kita. Kita baca lagi selanjutnya. Lalu di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-12, seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak, dengan tanah di kepalanya. Ayat yang ke-13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota itu dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Wah, seluruh kota berteriak. Jadi ada seorang prajurit di dalam camp dari bangsa Israel, ketika mereka kalah, dia lari. Dia lari pergi kembali ke Silo, ke kota di mana bangsa Israel itu berada. Lalu apa yang dia bilang? Dia ingin menceritakan kepada orang lain tentang apa situasi yang sedang terjadi. Dan pada waktu itu, Imam Eli, ayah dari Hofni dan Pinehas, dia sedang duduk di sebuah kursi di tepi jalan. Dia jantungnya berdebar-debar, panik, karena dia juga tahu seharusnya tidak boleh membawa tabut perjanjian itu ke dalam peperangan. Yang seharusnya mereka lakukan adalah mengakui dosa mereka dan bukannya membawa tabut itu. Lalu apa yang terjadi lagi? Dikatakan di ayat yang ke-15, Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Di ayat yang ke-16, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi dia lari dari pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jadi hal pertama yang Imam Eli tanyakan adalah apa? Bagaimana keadaan anakku? Lalu ayat yang ke-17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Apa hal pertama yang ditanyakan oleh Imam Eli? Dia tanya keadaan anaknya. Dia tahu dengan jelas tabut Allah itu gak seharusnya dibawa ke peperangan. Itu adalah tindakan yang salah. Tapi hal pertama yang dia tanya apa? Gimana kabar anak saya? Di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, di zaman akhir di mana kedatangan Yesus akan segera terjadi, pertanyaan apa yang sering kali orang tanyakan? Apakah kita bertanya, di mana seharusnya kehadiran Tuhan? Apakah kehadiran Tuhan sudah ada di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, atau saya justru menanyakan, gimana kabar usaha Anda? Gimana bisnis Anda? Atau kita justru menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang seperti ditanyakan oleh Imam Eli ini. Dia menanyakan kabar anaknya, yang seharusnya yang jadi hal pertama yang dia tanyakan adalah bagaimana kabar dari tabut Allah. Dia tidak memperdulikan itu. Sangat menyedihkan. Lalu ada cerita yang lain. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-18. Ketika direbut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi gimana? Saat dia dengar cerita itu, dia jatuh dari kursinya, lalu batang lehernya patah karena dia sudah gemuk dan tua. Kira-kira penyakit apa yang menyerang dia ini? Kira-kira penyakit apa yang menyerang dia? Di zaman dulu mungkin belum didefinisikan penyakit apa. Tapi di zaman sekarang, penyakit yang tiba-tiba menyerang pembuluh darah, membuat orang yang tadinya berdiri tiba-tiba bisa jatuh, itu penyakit stroke. Saudara lihat ya ciri-cirinya, badan besar, badan besar, lalu pembuluh darah pecah, itu penyakit stroke. Apa yang salah kepada kehidupan dia sehingga hal ini bisa terjadi? Seorang imam pilihan Tuhan,
Tapi kehidupan keluarganya begitu tragis. Bahkan kematiannya pun begitu tragis. Apa yang salah dengan kehidupan dia sehingga hal ini terjadi? Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes 5 ayat yang dalam Yohanes 5 itu terdapat di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, dan Yohanes. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30, Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Bahkan saat Yesus berada di dunia, dia nggak menggunakan pemikiran dia untuk melakukan sesuatu. Dia nggak menggunakan keinginannya dia, feelingnya dia untuk melakukan sesuatu. Tapi dia melakukan dan menuruti kehendak Bapa. Wah, ini adalah sesuatu cerita yang menurut saya sangat esensial dan sangat penting. Bagaimana Yesus bisa hidup dan bertahan hidup di atas dunia karena dia tidak bergantung akan pemikirannya dia sendiri. Tapi saat bangsa Israel, dia menggantungkan dirinya kepada pemikirannya sendiri. Mereka kalah pertempuran yang pertama 4.000 orang. Pertempuran yang kedua lebih banyak lagi orang yang meninggal. Bahkan imam mereka meninggal. Imam besar mereka meninggal juga. Sangat menyedihkan. Mari kita lanjut kepada ceritanya. Di dalam 1 Samuel 4 ayat ke-18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah. Oh, ini sudah. Ayat yang ke-19. 1 Samuel 4 ayat yang ke-19. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas. Diceritakan lagi ada istri dari anaknya, yaitu menantunya Imam Eli itu. Istri dari Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, "Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ayat yang ke-21. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel." Kita lihat ada dua orang di sini. Yang pertama namanya Imam Eli. Imam Eli, hal yang pertama yang dia ingat, yang dia tanyakan adalah gimana kabar anak saya. Tapi menantunya yang sedang hamil tua, yang pertama yang dia lakukan, dia bertelut. Lalu di saat anaknya lahir, dia menamai anaknya Ikabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena di ayat yang ke-21 dikatakan, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Hal yang membuat istri dari Pinehas ini sedih adalah karena telah lenyap kemuliaan dari Israel. Yang membuat dia sedih karena tabut perjanjian itu sudah dirampas. Dan juga karena mertuanya mati dan suaminya meninggal. Cerita yang sangat tragis untuk kehidupan dari seorang imam. Cerita yang sangat tragis dari kehidupan dari bangsa Israel yang adalah umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sangat tragis. Apa yang Anda pikirkan saat Anda membayangkan dan merenungkan cerita ini? Bukankah hal yang sama bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita? Di saat kita bergantung kepada diri kita sendiri. Di saat kita berpikir bahwa Tuhan bersama-sama dengan saya kok. Saya melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan saya sendiri. Saya berpikir bahwa yang saya lakukan itu baik. Di saat saya melihat orang yang saya kenal, anak-anak saya, keluarga saya, atau bahkan orang tua saya melakukan kesalahan dan itu urusan mereka, saya gak peduli. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Mati.
Cerita yang sangat tragis. Kita lanjut lagi ceritanya di dalam 1 Samuel ayat yang ke-5. 1 Samuel pasal yang ke-5 diceritakan dari sudut pandang orang Filistin. Tolong buka Alkitab Saudara dalam 1 Samuel 5. Ceritakan di sini bangsa Filistin setelah mereka memenangkan perang, mereka membawa tabut itu. Dikatakan di ayat yang pertama, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ayat yang kedua, orang Filistin mengambil tabut Allah. Tabut Allah itu dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Saudara bisa bayangkan sebuah bangsa yang telah memenangkan pertempuran, lalu bukan hanya memenangkan pertempuran, telah mengambil rampasan-rampasan perang, yaitu tabut perjanjian itu dan mungkin barang-barang yang lain. Dari Ebenezer mereka bawa itu ke Asdod. Arti kata dari Ebenezer itu artinya batu pertolongan Allah. Mereka bawa itu ke tempat mereka. Dan lebih parah lagi, mereka bawa tabut itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam apa? Ke dalam kuil mereka. Disebut kuil Dagon. Dagon adalah dewa yang dipercayai oleh bangsa Filistin, yaitu dewa ikan atau dewa kesuburan. Mereka taruh tabut perjanjian itu di sisi dari patung itu. Lalu apa yang terjadi kepada bangsa Filistin? Kita lanjut di ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya kembali ke tempatnya. Saudara bisa bayangin? Jadi saat mereka taruh itu tabut perjanjian di samping dari Dagon, lalu mereka tidur. Mereka tidur, saat mereka bangun pagi-pagi, mereka masuk ke kuil itu, mereka sangat kaget karena mereka lihat apa? Kepala dari Dagon gimana? Jatuh. Menunduk menghadap ke tabut perjanjian. Wah, kaget mereka. Kenapa ini? Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka angkat itu patung, mereka taruh lagi di tempatnya. Kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal-penggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Jadi saudara bayangkan ya, pagi sebelumnya mereka sudah mengangkat Dagon itu, patung berhala mereka. Lalu Dagon itu jatuh, mereka angkat lagi ke tempatnya. Lalu mereka tidur malamnya. Paginya mereka bangun kembali lagi ke situ, mereka lihat, kepalanya sudah jatuh dan tubuhnya sudah terpotong-potong. Waduh. Saudara bisa bayangkan betapa kagetnya mereka. Di saat seseorang tidak betul-betul menyadari betapa berharganya tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang berada di dalam tubuh, seperti yang firman Tuhan katakan. Apa yang terjadi? Jatuh dibilang. Lalu saat mereka angkat lagi, kepalanya terpotong, badannya terpotong-potong, tangannya terpotong-potong. Saudara bisa bayangin. Di saat Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka, bangsa Filistin gak sadar bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Dia berpikir itu adalah karena kekuatannya dia sendiri. Lalu dia mempermainkan tabut perjanjian itu yang seharusnya diperlakukan dengan kudus dan suci. Dia bawa masuk kemana? Ke kuil berhala lagi. Berapa sering pada zaman sekarang tabut perjanjian itu dibawa asal-asalan ke tempat sesuai dengan keinginan kita. Kita berpikir, sekali-sekali gak apa-apalah masuk ke diskotik. Sekali-kali gak apa-apalah masuk ke tempat-tempat hiburan yang menyenangkan hati dan pikiran saya aja. Sekali-kali gak apa-apa kalau melakukan ini dan itu. Sekali-kali gak apa-apa makan makanan yang tidak sehat. Waduh, sangat berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Patung ini aja terpotong-potong. Saudara bisa bayangkan betapa marahnya Tuhan pada waktu itu. Dan walaupun pada saat itu Tuhan marah, dia tidak langsung membinasakan bangsa Filistin. Dia masih memberikan kesempatan demi kesempatan bagi bangsa Filistin itu. Seringkali orang tanya,
Kalau merokok itu merusak kesehatan saya, kenapa waktu saya merokok saya tidak langsung mati? Karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Dulu saya berpikir, ini peringatan di belakang ini merokok menyebabkan kanker. Tapi sampai sekarang saya tidak kena kanker. Saat saya minum, ini gak ada efek apa-apa sepertinya. Hanya pusing-pusing sedikit, besok pagi justru lebih segar. Tapi saya gak tahu sebenarnya di dalam sudah rusak. Sama seperti yang terjadi kepada patung ini. Dia gak sadar di dalam itu sudah terpotong-potong. Wah, sangat menyedihkan. Saudara bisa bayangkan ya. Mereka sangat syok sekali. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-5 dikatakan, itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod. Sampai kapan? Sampai hari ini. Jadi sampai tulisan ini ditulis pun, para imam tuh gak berani lagi masuk ke dalam kuil itu. Mereka tahu apa yang tidak baik. Mereka tahu gak boleh lagi masuk ke dalam tempat di mana Tuhan tidak suka berada di sana. Mereka gak mau lagi masuk ke dalam kuil penyembahan dari berhala itu. Wah. Sering kita berpikir di zaman sekarang, di kiri dan kanan kita itu ada malaikat yang baik, lalu ada malaikat yang jahat. Malaikat yang baik selalu bilang, lakukan kebaikan buat sesamamu, bikin ini dan bikin itu. Lalu kita berpikir di imajinasi kita, di sebelah yang satunya lagi malaikat yang jahat bilang, jangan, ini aja itu ambil itu barang milik orang lain. Itu ada barang punya orang tuh, ambil aja, nggak apa-apa. Ini ada barang yang bisa rusakin aja, nggak apa-apa. Kita sering berpikir seperti itu, tapi sebetulnya di saat yang satu muncul, yang satu lagi tidak berani berada di sana. Adalah tidak mungkin malaikat Tuhan dan malaikat si jahat berada di tempat yang sama. Salah satunya adalah pilihan. Hanya satu yang tinggal, yang satunya lagi akan pergi. Dan yang saat satunya tinggal, satunya lagi akan pergi. Di saat malaikat kebaikan berada di sisi kita, malaikat yang jahat itu tidak akan berani dekat-dekat. Sama seperti saat kita mendengarkan musik. Di saat kita mendengar musik dunia, musik yang membuat kita bergoyang, musik-musik yang membawa pikiran kita tidak kepada Tuhan, tapi membawa pikiran kita kepada hal-hal yang lain di atas dunia ini, yang satunya akan pergi dan yang satunya akan tinggal. Itu adalah hukum yang pasti. Karena kalau tidak begitu, mereka pasti akan bertempur dan dunia ini mungkin hancur. Tanpa kita sadari mungkin mobil terpelanting ke sana, pohon tumbang dan lain-lain. Yang satunya akan pergi dan yang satunya akan tinggal. Dan pilihan itu terletak kepada kita. Yang mana yang mau kita bawa di dekat kita. Pilihannya ada kepada kita. Lalu kita lanjut ke ceritanya. Apa yang terjadi setelah Dagon itu tetap diberdiriin? Apa yang terjadi kepada tabut perjanjian itu? Di ayat yang ke-6, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Tuhan memberikan kesempatan yang pertama, yang kedua, dan yang berikutnya saat mereka tetap kepala batu, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ada konsekuensi yang harus terjadi. Yang terjadi kepada bangsa ini adalah borok-borok timbul. Begitu juga hal yang terjadi apabila saya melanggar hukum dan perintah Tuhan. Pasti ada konsekuensi yang terjadi. Seringkali saya berpikir, dulu Tuhan itu kan baik. Setiap hari di saat saya melakukan dosa, malamnya saya selalu berdoa, Tuhan tolong ampuni saya, selesai, amin. Besok paginya saya melakukan aktivitas lagi, lalu saya melakukan dosa yang sama lagi, malamnya saya berdoa lagi, Tuhan ampuni saya. Tanpa saya sadar, itu adalah sebuah penghinaan dan penghujatan yang sangat besar kepada Tuhan. Di saat saya terus menerus minta maaf kepada dosa-dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Filistin ini. Wah, jatuh patungnya, mereka berdiriin lagi, mereka tetap taruh di situ. Jatuh lagi, mereka berdiriin lagi, tetap taruh di situ. Kepalanya putus, terpenggal-penggal, pasang lagi, taruh lagi di situ. Hal yang sama, kesalahan dan dosa yang dilakukan terus-terus dan berulang-ulang, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Walaupun Tuhan mengampuni dosa Anda, mengampuni dosa saya, tapi jika saya
tidak betul-betul meminta pertolongan Tuhan untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu, akan datang solusi terakhir, akan datang penyakit, akan datang masalah yang jauh lebih besar yang tidak mungkin diselesaikan. Jadi di dua sisi terjadi malapetaka di bangsa Israel di saat mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, hancur semuanya, rusak, ratusan orang meninggal. Begitu juga yang terjadi kepada bangsa Filistin di saat mereka tidak mendengarkan Tuhan. Di saat mereka membawa tabut perjanjian yang suci itu, sama sucinya seperti tubuh kita seharusnya, tapi kalau kita rusak, malapetaka yang sama bisa datang. Lalu apa yang terjadi berikutnya kepada bangsa Israel? Apa yang membuat mereka bangkit dari kekalahan mereka? Apa yang membuat mereka berhasil mengalahkan penjajahan dari bangsa Filistin? Saya ngajak saudara untuk melihat cerita berikutnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel 7 dikatakan, ini adalah kejadian di mana pada waktu itu bangsa Israel sudah sangat muak. Mereka sudah sangat lelah dengan dijajah oleh bangsa Filistin. Lalu mereka berseru kepada Tuhan seperti biasa. Dalam 1 Samuel 7 ayat yang kedua dikatakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berapa tahun yang dibutuhkan oleh bangsa Israel baru mereka sadar, oh Tuhan, ternyata kami sudah melakukan dosa. Ternyata selama ini kehidupan saya, yang saya lakukan, itu sering kali menyakiti hati Tuhan. Berapa lama waktu yang dibutuhin bangsa Israel buat sadar? 20 tahun. 20 tahun. Saudara bisa bayangin, waktu yang sangat lama. Anak bayi itu sudah tumbuh menjadi seorang laki-laki. 20 tahun baru mereka sadar, ini kita telah membuat sebuah kesalahan. Lalu apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ketiga, 1 Samuel 7 ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi saudara bayangin, selama 20 tahun apa yang dilakuin oleh bangsa Israel ini? Mereka tetap hidup sama seperti biasa. Dikatakan di sini, mereka harus menjauhkan Allah lain. Artinya selama 20 tahun itu mereka hidup di tempat di mana ya biasa aja, tetap aja lakukan kebiasaan biasa, tetap aja menyembah berhala, dan mereka tidak sadar bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Lalu dikatakan, ini adalah solusi yang diberikan oleh Nabi Samuel. Kita baca ulang lagi ya. 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Seperti apa itu berbalik? Berbalik itu dari sini, berbalik 180 derajat, berbalik. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, lalu jauhkan Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Dibilang beribadahlah hanya kepadanya. Tuhan menghendaki persembahan hati yang serasi. Tuhan tidak menghendaki kadang-kadang bolehlah lakukan hal ini, kadang-kadang bolehlah lakukan hal itu, hal yang jahat, tapi kadang-kadang baiklah di gereja berdoa, tapi kadang-kadang maleslah baca Alkitab. 99% melakukan kebenaran dan 1% melakukan kejahatan tetap disebut sebagai dosa. Apalagi hati yang 99% mengikut Tuhan, 1%-nya condong kepada mengikuti hal yang lain, condong mengikuti keinginan diri sendiri, condong untuk menyombongkan diri sendiri, itu sama saja dengan 0. Yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel adalah mereka bertobat.
Mereka mau mengampuni satu dengan yang lain. Mereka melepaskan yang menjadi berhala mereka. Tapi ini kan cerita zaman dulu. Berhala mereka patung. Berhala mereka itu patung-patung yang besar, sesajen-sesajen. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kira-kira apa Baal dan berhala yang ada pada zaman sekarang? Setiap hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Setiap hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah berhala. Setiap hal yang membuat kita memikirkan diri kita sendiri ketimbang orang lain, itu adalah berhala. Dan itu yang harus dilepaskan. Lalu di ayat yang keempat, 1 Samuel 7 ayat yang keempat. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi mereka sudah menjauhkan dulu. Mereka jauhin itu para Baal dan Asitoret. Mereka tidak menjauh, itu artinya kalau ini Baal dan saya di sini, saya menjauh. Oh tidak. Kalau Baalnya ada di sana dan saya ada di sini, apa itu artinya saya sudah menjauh? Oh tidak, menjauh itu artinya jauh sekali. Saya bahkan gak bisa lihat itu lagi. Menjauh artinya tidak pernah ada lagi di dalam pikiran, tidak pernah lagi terfikir untuk pergi ke sana, itu menjauh. Di saat kita tahu, wah kalau saya pergi ke mall, saya akan terpancing untuk makan makanan yang tidak sehat. Saat saya bertemu dengan orang ini, saya akan ikut untuk berbicara hal-hal yang tidak baik. Saya akan menjelekkan orang lain, saya akan berpikir negatif. Samuel bilang apa? Menjauh daripada itu. Pernah ada satu ketika di saat orang-orang, teman-teman saya suka untuk berkumpul dan membicarakan hal yang buruk di gereja pada waktu itu. Hal yang paling baik untuk dilakukan adalah pada saat pembicaraan yang buruk terjadi, saat orang-orang mulai menjelekkan satu dengan yang lain, yang perlu dilakukan adalah menjauh, duduk agak jauh dari mereka dan tidak mendengarkan pembicaraan mereka. Dan yang terjadi adalah biasanya orang akan sadar, orang akan tahu, di saat saya berbicara akan hal yang buruk seperti ini, dia gak mau dengar, dia tidak suka dengar. Artinya yang saya lakukan adalah salah. Alkitab mengatakan jauhi dulu hal-hal yang buruk. Lalu Samuel berkata, kumpulkan setiap orang Israel, segenap orang Israel semuanya berkumpul ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu. Jadi Samuel ingin mengumpulkan semua orang Israel untuk ke Mispa. Lalu ayat yang ke-6, ceritanya berlanjut. 1 Samuel 7 ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Apa yang terjadi? Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka mengakui dosa mereka. Wah, jadi pada saat itu saudara bisa bayangin ratusan, jutaan orang Israel berkumpul di tempat itu, lalu mereka mengakui dosa mereka. Mereka sadar selama 20 tahun, lama sekali, 20 tahun mereka sudah melakukan kejahatan. Dan pada saat itu mereka baru bertobat. Tuhan itu begitu luar biasa. Selama 20 tahun itu dia menunggu dan terus menunggu sampai hari ini tiba. Seberapa sabarnya saya jika Tuhan selama 20 tahun dia terus menerus melihat bangsa Israel yang membuat dia menangis, yang meninggalkan dia, tapi dia, Tuhan sendiri justru bersabar selama 20 tahun. Lalu ayat yang berikutnya di ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin.
Wah, jadi pada saat bangsa Israel berkumpul, mereka lagi berdoa, mengakui dosa mereka, berkumpul di sana. Bangsa Filistin dengar, wah, ini bangsa Israel lagi berkumpul ini. Mereka lagi berdoa. Bangsa Filistin mau ngapain? Ayo kita datangin, ayo kita bunuh mereka. Bukankah hal ini sering kali terjadi? Di saat orang lain, aduh kita sudah ingin bertobat, kita sudah tidak mau lagi hidup seperti ini. Tapi sering kali ada orang yang lain yang, ini, ayo kita tes dulu, ayo kita bikin dia jatuh. Hal yang sering dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Filistin ini. Jadi saudara bisa bayangin, bangsa Israel yang tidak siap untuk berperang. Mereka sedang berdoa, mereka berpuasa. Berpuasa artinya tidak makan ya. Pada waktu itu ya, tidak makan. Lalu begitu mereka dengar, wah, bangsa Filistin sedang berjalan ke arah kita. Mereka hendak membinasakan kita. Sudah pasti mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Betul-betul bertolak belakang dari cerita yang sebelumnya. Sebelumnya 20 tahun yang lalu bangsa Israel berpikir, Tuhan bersama-sama dengan saya pasti menang melawan bangsa Filistin. Dan akhirnya mereka kalah. Saat ini mereka ketakutan. Di saat mereka takut, apa yang mereka cari pertama kali? Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan saat saya takut saja baru saya datang kepada Tuhan? Di saat saya punya problem, masalah, bingung, baru saya datang kepada Tuhan. Kita lanjut ceritanya. Di ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Jadi bangsa Israel meminta kepada Samuel. Apa yang dia minta? Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Siapa yang mengalahkan orang Filistin dari cerita ini? Bangsa Israel? Oh tidak, Tuhan sendiri dikatakan. Tuhan sendiri yang berperang untuk bangsa Israel. Saudara bisa bayangin orang yang setelah berpuasa, yang masih berpuasa, oh lapar sekali. Dan dia dengar, waduh, ada orang yang hendak membunuh saya. Lalu apa yang dia lakukan? Mereka ketakutan. Mereka datang kepada imam, tolong. Persembahkan korban bakaran. Lalu pada saat mereka sedang ketakutan pada saat itu, dikatakan di sini, Tuhan mengguntur dengan hebat, mengacaukan orang Filistin, sehingga orang Israel boleh selamat. Lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa. Mereka mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel, di ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Wah, cerita yang luar biasa ya. Di Ebenezer yang pertama, bangsa Israel di saat mereka menggantungkan kekuatan mereka sendiri, pakai kekuatan mereka sendiri untuk berperang, kalah total, habis. Tapi di kali yang kedua, di saat mereka justru bergantung kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka mengakui dosa mereka, mereka bertobat dan meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan keinginan pribadi mereka, hal-hal yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Di saat mereka diserang, justru mereka menang. Dan di Ebenezer yang di tempat ini dikatakan Tuhan menolong kita.
Saya ngajak saudara untuk lihat kembali di ayat yang ke-8. 1 Samuel 7 ayat yang ke-8. Pada saat itu Samuel, orang Israel berkata kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru kepada kami, kepada Tuhan." Jangan berhenti berseru kepada Tuhan, tantang kami. Di saat kita sedang duduk pada saat ini, apakah saudara menyadari bahwa ada seorang yang tidak pernah berhenti menyerukan nama Anda kepada Tuhan? Di dalam bilik yang maha suci, pengantara kita, Yesus Kristus, Dia sampai saat ini masih terus bekerja. Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kasih kesempatan sedikit lagi, 1 hari lagi sebelum supaya dia bisa bertobat." Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kasih kesempatan lagi. Mungkin hari ini dia gagal, dia jatuh. Kasih kesempatan 1 hari lagi Tuhan, tolong. Supaya besok dia bisa bertobat." Dan Yesus menunggu kita agar kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mengakui dosa kita. Hal yang paling berbahaya yang terjadi dalam kejadian dari bangsa Israel ini adalah mereka gak sadar sebelumnya. Dalam peperangan yang pertama mereka tidak sadar bahwa mereka tidak sadar bahwa mereka seharusnya membutuhkan Tuhan. Mereka gak sadar akan kesalahan mereka. Di dalam 1 Samuel 4 sebelum yang kita telah baca, mereka justru berpikir Tuhan bersama-sama dengan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Di saat seseorang merasa bahwa dirinya benar, di situ sebetulnya dia berada jauh sekali daripada Tuhan. Di saat seorang berpikir, saya tidak perlu ini, saya tidak perlu itu, saya hanya perlu tabut perjanjian aja. Saya gak perlu Tuhannya, saya perlu tabut perjanjiannya aja. Di saat itu dia jatuh. Tapi yang terjadi adalah Tuhan menunggu kita. Sama seperti seruan di ayat yang ke 1 Samuel 7 ayat yang ke-8. Yesus berseru terus-menerus untuk kita. Lalu bukan hanya itu. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Di saat kita melakukan dosa, konsekuensinya ada dan konsekuensinya harus kita ambil. Upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Itu pasti. Tetapi harus ada yang mengambil bagian dari dosa kita. Ada seekor domba yang harus disembelih. Kita tahu domba ini menggambarkan siapa? Yesus Kristus. Untuk menebus dosa kita. Dia ada di bilik maha suci saat ini. Dia berseru kepada Bapa supaya kasih kesempatan lagi sedikit lagi supaya saya bertobat. Lalu bukan hanya itu, dia juga harus dikorbankan di kayu salib supaya dosa-dosa kita bisa diampuni. Dan bukan hanya itu, Tuhan mendengarkan doa dari Samuel. Lalu dia menyelamatkan bangsa Israel yang sudah hampir mati. Bangsa Israel yang sebelumnya, saudara bisa bayangin waktu Laut Merah itu, bangsa Mesir sudah sangat dekat dengan mereka, lalu itu laut terbelah dan mereka lewat. Hal yang sama terjadi juga dalam cerita ini. Di saat bangsa Filistin sedang berlari, membawa pedang, membawa senjata, mereka mendekati mereka, ingin membunuh mereka. Sedikit lagi mereka mati. Tapi Tuhan mengguntur dan mengkacau balaukan orang Filistin. Lalu bangsa Israel bisa selamat. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan hal ini. Untuk membayangkan bagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Semuanya dia berikan. Bahkan sampai saat ini dia tidak berhenti bekerja agar saudara dan saya
boleh diselamatkan. Saya ngajak saudara untuk merenungkan ini. Saya ngajak saudara untuk menutup mata saudara. Bayangkan bagaimana pengorbanan Yesus. Di saat seharusnya kita yang adalah dari debu tanah ini yang gak ada artinya. Seharusnya bisa saja Tuhan bilang, mereka bandel, oke lah, binasakan saja, kita buat saja manusia yang baru. Tapi mereka tidak lakukan itu. Justru Yesus mengatakan bahwa biar aku yang turun ke dunia dan menebus mereka dari dosa. Saya ngajak saudara untuk mengambil komitmen pada hari ini. Jika Anda pada hari ini rindu untuk terus meminta tuntunan Tuhan agar tidak lagi melakukan dosa-dosa yang sama, meminta pertolongan Tuhan untuk bisa meninggalkan setiap berhala-berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan, saya ngajak saudara untuk mengambil komitmen. Jika saudara rindu untuk mengambil komitmen ini, saya ngajak saudara untuk berdiri supaya kita bisa berdoa. Komitmen ini bukan untuk semua orang. Komitmen ini adalah untuk saudara yang rindu untuk meninggalkan setiap berhala-berhala dalam hidup Anda. Saya ngajak saudara untuk berdiri. Saya ngajak saudara untuk menutup mata saudara dan berdoa secara pribadi. Katakan secara khusus kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, dosa apa yang engkau inginkan agar saya tinggalkan? Tanyakan kepada Tuhan. Jika dalam hati Anda berpikir, saya merasa hidup saya ini enak, saya tidak merasa saya melakukan kesalahan apa-apa, saya justru merasa bahwa saya adalah orang yang terbaik di atas dunia ini, saya tidak butuh Tuhan sebetulnya. Jika saudara merasa hal seperti itu, tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang salah di dalam diri saya? Kenapa saya tidak merasakan kebutuhan akan Engkau? Saya disuruh untuk berdoa secara pribadi. Saudara boleh menutup mata saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan agar saya lakukan? Jika di hari-hari yang lalu saudara pernah melakukan kesalahan, selesaikan itu pada saat ini. Jika saat saudara menutup mata saudara, saudara teringat akan saudara, keluarga atau bahkan teman Anda yang hatinya terluka oleh karena Anda. Saudara ingat di dalam firman Tuhan di buku Matius dikatakan menyakiti hati orang lain itu sama saja dengan membunuh. Saat ini saya ajak saudara untuk mengambil komitmen dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, dosa apa yang harus saya tinggalkan? Mari kita tunduk kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami telah membaca dari firman-Mu mengenai bagaimana bangsa Israel pada saat mereka berpikir bahwa mereka kuat, di saat mereka berpikir bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, tapi sebetulnya mata mereka telah tertutup. Mereka tidak lihat bahwa Engkau telah meninggalkan mereka, Tuhan. Bapa, kami sadar kami hidup di zaman akhir. Kami sadar Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Dan Engkau sedang berdoa pada saat ini. Engkau sedang memohon agar kami boleh keluar daripada kebiasaan lama kami. Kami sadar Tuhan, daging kami ini lemah. Bapa, tolong kami. Tunjukkan kepada kami dosa-dosa apa yang harus kami tinggalkan pada saat ini. Kami tidak ingin lagi melakukan dosa dan kesalahan yang sama Tuhan. Sama seperti patung berhala dari Dagon, dari bangsa Filistin. Di saat mereka membawa tabut perjanjian itu ke dalam sana, patung itu jatuh karena patung itu sendiri tahu bahwa Engkau tidak suka apabila kebenaran dicampur adukan dengan hal yang tidak
buruk dan yang najis. Bapa, tolong tunjukkan kepada kami hal apa yang harus kami tinggalkan, agar kami tidak lagi menyakiti hati-Mu. Bapa, kami sadar saat ini pun ada ratusan ribuan orang yang mati, sama seperti perang yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ratusan orang, ribuan orang mati di medan perang. Dan pada saat itu terjadi Tuhan, justru bangsa Israel, mereka masih memikirkan diri mereka sendiri. Mereka masih memikirkan perang mereka. Mereka masih memikirkan urusan mereka sendiri. Sementara orang-orang mati di luar sana. Tuhan, tolong kami untuk bisa menyadari hal itu. Orang-orang sedang kehilangan kehidupan mereka hari demi hari. Sementara kami memikirkan keinginan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tolong arahkan pandangan kami sepenuhnya kepada salib-Mu, sehingga kami akan melakukan apa yang Kau kehendaki, apa yang benar dan baik di mata Tuhan, dan bukan keinginan kami sendiri. Pergunakan kami Tuhan untuk menjadi berkat seperti yang telah Engkau janjikan kepada keturunan dari Abraham. Oleh mereka seluruh bangsa di bumi mendapatkan berkat. Tolong pergunakan kami juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak ingin lagi hidup untuk diri kami sendiri. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah komitmen ini. Berikan kami kekuatan untuk menjalankan komitmen ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.